Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang pada malam hari ini kepadamu sekali lagi. Kami rindu untuk disapa oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Kami menyadari benar ya Tuhan bahwa di dalam menjalani kehidupan ini ada banyak hal yang seringkali kami alami, yang seringkali juga membuat kami mengabaikan akan kebenaran firman Tuhan. Namun pada malam hari ini kami kembali mau belajar untuk mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan. Supaya kami benar-benar kembali boleh mengerti dan semakin mengenal Tuhan kami. Dan hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu kami serahkan waktu ini, berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan dan belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mohon pertolongan-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar dari Matius 17 ayat yang ke-22 sampai 23. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini kepada kita sekalian. Bapak Ibu boleh memperhatikan di layar dan juga ikut menyimak bersama-sama bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Demikian firman Tuhan, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca dan merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara, salah satu hal yang masih sering dianggap tabu untuk dibicarakan adalah masalah kematian. Banyak orang yang tidak begitu senang, saudara, atau tidak begitu nyaman ketika berbicara soal kematian. Apalagi di dalam budaya Tionghoa, berbicara soal kematian, terutama dengan orang-orang tua yang masih sehat, itu sangat-sangatlah tabu, saudara ya. Sehingga saudara kita juga melihat seringkali reaksi negatif yang akan terjadi ketika seseorang berbicara soal kematian. Orang akan marah, orang akan tidak suka ketika kita berbicara soal kematian itu sendiri. Dan reaksi negatif itu juga terjadi kepada para murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, saudara. Ketika mereka mendengar Yesus berbicara soal kematian dirinya, saudara, kita dapat melihat ketika Yesus pertama kali memberitakan tentang kematiannya itu ada di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23. Bagian yang tadi kita baca itu merupakan pemberitaan Yesus yang kedua kali. Jadi Yesus sudah 2 kali memberitakan tentang kematiannya. Namun kita bisa melihat bahwa reaksi negatif yang terjadi, saudara, di dalam kedua pemberitaan ini. Yang pertama kita bisa lihat, saudara, di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23, di mana di dalam perikop ini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara, ketika mendengar hal itu, jika kita melihat di dalam perikop itu, saudara, kita dapat melihat dengan begitu jelas reaksi Petrus saat itu. Petrus langsung menarik Yesus ke samping dan saudara, dia menegur Yesus dan dia berkata kepada Yesus begini, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Saudara, Petrus saat itu tidak bisa menerima berita yang disampaikan oleh Yesus pada mereka. Petrus tidak mengerti bahwa apa yang dikatakan Yesus memanglah harus terjadi, saudara. Oleh sebab itu ketika Petrus mengatakan hal demikian kepada Tuhan Yesus, saudara, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, saya yakin sekali bahwa reaksi negatif saat itu bukan hanya terjadi atau muncul dari diri Petrus. Tetapi murid-murid yang lain pun pasti, saudara, mereka terkejut. Hanya saja, saudara, di dalam pemberitaan yang pertama ini, Petrus lebih agresif dibandingkan dengan murid-murid yang lain, saudara. Dan kita bisa melihat kembali, saudara, ketika Yesus untuk kedua kalinya, dia memberitakan tentang kematiannya pada saat itu, saudara. Di dalam ayat 23, kita melihat
apa yang menjadi reaksi atau respon daripada murid pada waktu itu. Ketika Yesus memberitakan kepada murid bahwa ia akan ditangkap, ia akan dibunuh, namun pada hari yang ketiga ia bangkit, saudara, reaksi murid bukan biasa-biasa saja. Atau reaksi murid mungkin bukan santai-santai mendengarkan berita itu, saudara, tetapi dikatakan di dalam ayat 23 ini yaitu bahwa hati mereka sedih sekali. Ada penekanan, saudara, bukan hanya sekedar sedih, tetapi betul-betul mengalami satu perasaan duka cita. Perasaan sedih, susah hati yang begitu luar biasa yang dirasakan oleh para murid pada waktu mendengarkan berita tentang kematian Tuhan Yesus itu, saudara. Mereka tidak berharap untuk mendengar kembali berita kematian itu. Saudara, jika kita memperhatikan baik-baik nih ya, di dalam pemberitaan yang pertama dan juga di dalam pemberitaan yang kedua, saudara, coba saudara perhatikan bahwa Yesus itu tidak hanya menyampaikan soal kematiannya. Yesus tidak hanya berhenti sampai kepada bahwa dia akan ditangkap, dia akan dibunuh, dia akan mengalami penderitaan. Tidak, saudara. Tetapi jelas sekali Yesus melanjutkan perkataannya atau kalimatnya bahwa dia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Perhatikan ya saudara, bahwa Yesus mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu pertanyaannya, kenapa para murid pada waktu itu justru mereka begitu bersedih hati? Kenapa mereka bersusah hati, saudara? Kenapa mereka berduka begitu luar biasa? Bukankah jelas sekali bahwa di dalam pemberitaan yang pertama dan yang kedua, Yesus mengatakan bahwa sekalipun ia mati, akan tetapi pada hari yang ketiga ia akan bangkit kembali. Saudara, bukankah perkataan ini mestinya menjadi satu hal yang mendatangkan sukacita, pengharapan, saudara, bagi para murid pada waktu itu. Kenapa kok mereka malah justru pada waktu itu bersedih hati, bersusah hati? Kenapa toh mereka harus berduka cita seperti itu, saudara? Nah, karena itu saudara, kita akan melihat setidaknya ada dua hal, saudara, yang menyebabkan mereka sampai bersedih hati, berduka cita pada saat itu. Yang pertama, saudara, karena konsep Mesias yang keliru. Alasan pertama kenapa mereka bersusah hati, karena mereka memiliki konsep Mesias yang keliru. Saudara, orang-orang Yahudi pada masa itu memiliki konsep Mesias bahwa Mesias adalah yang pertama seorang pemimpin politik. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas, saudara, ketika Yesus mulai tampil mengajar, dia melakukan begitu banyak perbuatan ajaib, dia melakukan begitu banyak sekali mujizat, saudara. Orang-orang Yahudi yang melihat apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu berpikir bahwa ini loh dia, sosok Mesias yang mereka nanti-nantikan. Dialah Mesias yang akan benar-benar menjadi pemimpin bagi mereka. Oleh sebab itu, saudara, mereka mau menjadikan Yesus pada saat itu menjadi pemimpin politik mereka. Karena mereka pada masa itu sedang dijajah oleh pemerintah Romawi, saudara. Itu sebabnya kita bisa melihat dengan jelas hal ini di dalam Yohanes 6 ayat 14 sampai 15. Di sana dikatakan apa? Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Dan karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara, pada saat itu mereka sungguh berharap bahwa Yesus dapat membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Mereka sama sekali tidak mengerti bahwa Yesus datang bukan menjadi Mesias seperti apa yang mereka pikirkan. Yesus datang sebagai Mesias yang justru akan mengalami penderitaan. Yesus datang sebagai Mesias yang akan mati. Untuk apa? Untuk membebaskan manusia dari penjajahan atau perbudakan dosa itu sendiri. Satu penjajahan, perbudakan yang jauh lebih mengerikan, saudara, dari sekedar penjajahan yang dilakukan oleh bangsa lain, bukan? Karena perbudakan dosa atau penjajahan dosa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan sekali. Bahkan kita pun tidak bisa membebaskan diri kita dari hal itu. Oleh sebab itu, saudara, kedatangan Yesus bukan untuk menjadi pemimpin politik pada saat itu. Tetapi Yesus datang sebagai Mesias yang akan mati, menderita hanya untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Itu sebabnya, saudara, di dalam Yohanes 18 ayat 36, ketika Yesus berhadapan dengan Pilatus pada waktu itu, saudara, Yesus mengatakan apa? Kerajaanku bukan dari dunia ini.
Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jelas bukan? Yesus bukan Mesias yang dianggap sebagai pemimpin politik pada waktu itu. Jadi orang-orang Yahudi memiliki konsep yang keliru pada masa itu. Dan itu sangat mempengaruhi para murid Tuhan Yesus pada waktu yang mereka juga berharap hal yang sama dengan kebanyakan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena mereka pun juga merasakan bagaimana tidak enaknya dijajah oleh pemerintahan Romawi. Itu sebabnya itu yang menjadi harapan mereka. Sehingga ketika mereka mendengar berita tentang kematian Yesus itu, mereka menjadi susah hati, bersedih hati. Karena mereka berpikir siapa yang akan dapat menolong, siapa yang akan dapat membebaskan selain daripada Yesus yang mereka lihat begitu hebat dengan begitu luar biasa di dalam melakukan banyak perbuatan ajaib pada waktu itu. Itu sebabnya saudara, karena konsep Mesias yang keliru itulah sehingga para murid mengalami kesedihan yang begitu luar biasa. Mereka berduka cita, mereka bersusah hati ketika mendengar berita kematian Tuhan Yesus pada saat itu. Yang kedua adalah saudara, pada masa itu orang-orang Yahudi beranggapan bahwa Mesias itu tidak akan mati, gitu ya. Hal ini jelas di dalam Yohanes 12 ayat 34 di mana saudara orang-orang banyak pada waktu itu mengatakan begini, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Saudara, ini merupakan pemahaman yang keliru sekali tentang Mesias. Padahal kalau mereka memperhatikan apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh para nabi pada masa waktu sebelum mereka ada, saudara, ketika mereka betul-betul mempelajari tentang Taurat Tuhan, saudara, mestinya mereka bisa melihat dengan jelas bahwa para nabi telah menubuatkan bahwa Mesias yang akan datang pasti menderita. Contoh yang paling jelas ada di dalam kitab Yesaya 50 ayat 6 dikatakan di sana bahwa aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai, diludahi. Sudah jelas sekali bahwa sebenarnya Mesias yang akan datang itu akan datang dan mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Akan mengalami apa yang disebut dengan kematian itu sendiri, saudara. Akan tetapi mereka sama sekali pada waktu itu salah memahami konsep Mesias yang sesungguhnya. Dan inilah saudara yang mempengaruhi para murid dan orang-orang Yahudi pada waktu itu terhadap Yesus itu sendiri. Sehingga sekali lagi para murid mengalami kesedihan di dalam hati. Saudara, alasan kedua kenapa para murid mengalami kesedihan pada waktu itu. Karena apa saudara? Karena mereka belum mengenal siapa yang sesungguhnya atau siapa Yesus yang sesungguhnya. Saudara, selama mengikut Yesus, para murid rupa-rupanya belum sungguh-sungguh saudara mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Sekalipun saudara Yesus sudah menunjukkan kuasanya yang begitu besar, Yesus melakukan begitu banyak mujizat, Yesus melakukan begitu banyak perbuatan ajaib, mencelikan mata yang buta, ya, membuat orang lumpuh bisa berjalan, orang yang kerasukan setan saudara bisa dipulihkan, Yesus bisa membangkitkan orang yang mati, dan masih banyak lagi perbuatan ajaib yang dilakukan Yesus. Akan tetapi hal itu rupanya masih belum membuat mereka mengenal siapa sosok Yesus yang sesungguhnya. Sekalipun Yesus sudah secara jelas memperlihatkan bahwa dia bukan manusia biasa, tetapi dia adalah anak Allah yang hidup itu saudara, tetapi masih sama sekali tidak buat mereka mengerti dan mengenal sosok Yesus yang sesungguhnya. Mereka hanya sebatas percaya bahwa Yesus seorang guru yang hebat, akan tetapi masih belum sungguh-sungguh mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan. Hal ini jelas sekali saudara ketika mereka berada di atas perahu. Saudara pasti masih ingat peristiwa itu bukan? Ketika mereka berada di atas perahu, Yesus mengajak mereka untuk menyeberang pada waktu itu saudara. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah mereka sedang berada di kapal itu. Badai datang saudara menerpa. Apa yang terjadi pada murid Yesus? Mereka mengalami ketakutan yang besar. Mereka melihat bagaimana badai itu begitu hebatnya. Sampai-sampai mereka merasa bahwa saat itu mereka pasti akan mati saudara. Mereka tidak lagi dapat melihat bahwa ada Yesus di sana.
Ada Yesus yang adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong mereka. Mereka tidak melihat bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias atau Tuhan yang sanggup untuk meredakan angin ribut pada waktu itu. Mereka betul-betul dikuasai ketakutan yang begitu hebatnya, saudara. Sehingga pada waktu itu Yesus menegur mereka yang kita bisa lihat di dalam Markus 4 ayat 40. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dan ketika Yesus menghardik angin pada waktu itu, saudara, reaksi mereka dikatakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, dari peristiwa ini jelas sekali bukan bahwa mereka belum sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus, siapa guru yang mereka ikut, saudara. Melalui pemberitaan yang kedua ini kembali kita melihat pengenalan mereka kepada Yesus belum sungguh-sungguh dalam. Mereka belum mengenal dengan benar siapa Yesus, saudara. Mereka hanya sekedar percaya bahwa Yesus guru yang hebat yang dapat melakukan begitu banyak mujizat. Tetapi mereka belum percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, Tuhan yang bukan hanya mati tetapi akan bangkit kembali. Itu terbukti, saudara, ketika Yesus memberitakan tentang kematiannya. Mereka terlalu terfokus kepada berita kematian dan penderitaannya. Mereka mengabaikan kalimat Tuhan Yesus yang terakhir bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Mereka fokus kepada penderitaannya, mereka fokus pada kematiannya, mereka fokus kepada diri mereka sendiri, mereka fokus kepada apa yang akan terjadi kalau seandainya Yesus mati. Siapa yang akan dapat menolong, siapa yang akan dapat menjadi Mesias, sang pemimpin politik bagi mereka. Mereka fokus, saudara, kepada hal-hal yang demikian, saudara. Sehingga mereka tidak lagi menyimak dengan baik-baik apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa dia memang betul akan mati, tetapi dia akan bangkit. Itu sebabnya, saudara, karena mereka tidak menyimak, tidak memperhatikan apa yang dikatakan Yesus tentang kebangkitannya itu, mereka mengalami kesedihan karena mereka tidak memandang Yesus sebagai Tuhan. Mereka hanya memandang Yesus sebagai guru yang hebat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, ada begitu banyak sekali orang Kristen juga yang mengaku percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akan tetapi, saudara, kita harus jujur bahwa banyak sekali orang Kristen yang masih sama dengan para murid pada waktu itu. Padahal kita sudah tahu dan melihat fakta yang ada di dalam Alkitab, saudara, di mana Yesus datang ke dunia, adalah Yesus yang datang ke dunia, adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kedatangannya tidak berhenti sampai pada kematiannya, akan tetapi dia akan bangkit, dia hidup, dia naik ke surga dan akan datang kembali. Kita melihat fakta ini. Banyak orang Kristen melihat fakta Alkitab tentang ini. Banyak orang Kristen telah mengetahui tentang hal ini. Banyak orang Kristen yang juga sudah mempelajari tentang hal ini, saudara. Akan tetapi faktanya masih seringkali belum sungguh-sungguh mengimani atau masih belum sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus yang mereka kenal itu, yang mereka tahu, yang telah mereka pelajari itu betul-betul Tuhan yang hidup. Tuhan yang sungguh ada. Banyak orang Kristen yang sama dengan para murid yang hanya fokus kepada kematiannya. Buktinya apa, saudara? Buktinya, saudara, ketika menghadapi banyak persoalan di dalam hidup ini, ada banyak orang Kristen yang hanya sekedar mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Akan tetapi, saudara, kenyataan yang terjadi ketika masalah hidup menerpa, ada persoalan di dalam usaha, di dalam keluarga, sakit penyakit, ataupun persoalan yang ada di dalam hidup ini, saudara, tidak lagi dapat melihat dan memandang kepada Yesus yang adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang dapat menolong, Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikan pergumulan. Banyak yang lebih fokus dan melihat kepada masalah yang dihadapi. Sehingga yang terjadi adalah banyak orang Kristen menjadi panik di dalam menghadapi persoalan hidup ini. Banyak orang Kristen yang mengalami ketakutan, bahkan tidak sedikit, saudara, yang menjadi marah kepada Tuhan. Mungkin saudara akan berkata, memangnya Ibu Malvian gak pernah ngalamin seperti itu?
Jujur saudara, saya pun pernah mengalami hal-hal yang sama seperti apa yang dialami oleh orang Kristen kebanyakan. Saya pernah merasakan apa yang disebut dengan kepanikan itu. Saya pernah merasakan apa yang disebut dengan ketakutan ketika menghadapi persoalan masalah dalam hidup ini. Tetapi saudara, saya betul-betul akhirnya sampai kepada satu titik di mana saya tidak boleh hanya memandang masalah yang membuat saya mengalami ketakutan yang besar. Tetapi saya harus belajar untuk memandang kepada Yesus, Tuhan yang hidup itu yang sanggup untuk menolong. Banyak orang Kristen saudara yang tidak dapat melihat hal itu saudara. Sehingga menjadi marah dan mempertanyakan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Mempertanyakan apakah betul Tuhan yang saya percaya adalah Tuhan yang hidup. Apakah betul Tuhan yang saya percaya itu adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup untuk menolong saya di dalam menghadapi persoalan dalam hidup saya. Apakah betul Tuhan itu ada? Apakah betul Tuhan itu mengasihi saya? Apakah betul Tuhan itu peduli kepada saya? Banyak saudara, akhirnya orang mempertanyakan. Dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena mata imannya tidak dapat melihat kepada Tuhan. Masalah dipandang lebih besar daripada Tuhan. Sehingga saudara dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan di dalam hidup ini. Kekhawatiran menguasai hidupnya. Dan karena ketakutan inilah yang mengalahkan iman banyak orang Kristen, saudara. Saudara, suatu hari Felix Baumgartner, saya nggak tahu mungkin saya bisa salah penyebutannya saudara ya, namanya agak rumit ini ya. Namanya adalah Felix Baumgartner. Dia adalah seorang penerjun dan pelompat base dari Austria. Suatu hari dia berdiri sendiri di tepian langit, saudara. Artinya di tempat yang sangat tinggi sekali di depan sebuah kapsul di ketinggian 39.068 meter dari permukaan bumi. Nah saudara, di titik itu ia merasa begitu kecil dan tidak berarti. Lalu kemudian saudara, dia melompat. Selama 4 menit 20 detik, pria pemberani ini saudara, dia terjun bebas dengan kecepatan 1342,8 km per jam. Dan ini saudara merupakan aksi yang sungguh berbahaya sekali karena apa? Bisa merusak mata, otak dan juga kardiovaskular saudara ya. Jadi jutaan orang di bumi yang memantau aksi daripada Felix ini saudara betul-betul mengalami ketegangan. Mereka baru menarik nafas yang lega, saudara, ketika melihat Felix Baumgartner ini melayang stabil dengan parasut yang terbuka dengan sukses pada waktu itu. Dan semua orang bersorak-sorai ketika dia sudah mendarat, saudara ya, dengan mulus di gurun New York pada waktu itu di Amerika Serikat. Dan karena keberhasilannya ini saudara, Felix menjadi manusia pertama yang bergerak menembus kecepatan suara tanpa kendaraan sekaligus rekor kecepatan gerak tertinggi. Namun siapa yang menduga saudara bahwa pria pemberani ini sebenarnya mengidap klaustrofobia. Klaustrofobia, apa itu? Yaitu ketakutan berada di dalam ruang kecil yang tertutup. Nah, pakaiannya pada waktu itu saudara dirancang dengan khusus untuk menyelamatkan dirinya selama penerjunan ya. Akan tetapi pakaian itu ternyata betul-betul semuanya tertutup dengan rapat sehingga pada waktu berada di dalamnya saudara, Felix merasa seperti berada di dalam peti saudara. Ada satu ketakutan yang begitu luar biasa dan ditambah ketakutan yang lain saudara, yaitu kalau terjadi sobekan kecil terhadap pakaiannya pada waktu terjun atau posisi dia salah waktu dia terjun saudara, maka itu berarti kematian untuk Felix. Saudara, Felix berkata begini, saya tahu konsekuensinya apabila ada yang salah. Bagaimana kalau saya tidak akan bertemu keluarga saya lagi? Saudara, Felix melawan ketakutannya. Dia bertekad dengan begitu luar biasa. Sehingga tekad yang begitu besar itu akhirnya mengalahkan rasa takutnya ketika dia harus melakukan terjun yang begitu tinggi pada waktu itu. Saudara, dari hal ini kita melihat saudara bahwa ketakutan muncul ketika kita tidak mampu memberikan respon yang benar terhadap sebuah masalah yang kita hadapi. Masalah justru akan bertambah besar dan begitu menekan ketika rasa takut di dalam diri kita menguasai dan sampai menumpulkan iman dan akal sehat kita, saudara. Ini bisa terjadi saudara, jika seseorang tidak betul-betul mengenal siapa Tuhan yang dia percaya.
Hal ini bisa terjadi saudara, orang dikuasai ketakutan, orang ditumpulkan oleh ketakutan karena dia tidak memiliki pengenalan yang benar terhadap Allah. Itu sebabnya saudara, sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan haruslah benar. Kita harus menyadari bahwa ketika kita mengikut Yesus, kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, bukan berarti bahwa kita akan menghadapi atau menjalani kehidupan ini dengan lancar, saudara. Bukan berarti bahwa kehidupan yang akan kita jalani semuanya akan baik-baik saja. Bukan, saudara. Kehidupan kita tetap akan mengalami pergumulan. Kehidupan kita tetap akan mengalami banyak persoalan. Tuhan masih dan akan terus mengizinkan kita untuk mengalami persoalan-persoalan dalam hidup kita ini, saudara. Tujuannya apa? Apakah tujuannya supaya kita memang harus menderita begitu? Atau tujuannya karena memang ya yaudah Tuhan mau buat kita menderita? Enggak, saudara. Bukan itu tujuannya. Tuhan mengizinkan kita mengalami semuanya itu untuk memurnikan iman kita. Ibarat sebuah emas murni, saudara. Untuk menghasilkan emas murni itu saudara mengalami tempaan yang begitu luar biasa, bukan? Harus dibakar dengan suhu tertentu, saudara. Sampai akhirnya menjadi emas murni yang begitu berharga, begitu bernilai. Sama dengan iman kita juga, saudara. Iman kita tidak akan menjadi sempurna jika kita tidak mengalami tempaan di dalam hidup ini. Itu sebabnya saudara, orang yang mengaku percaya, orang yang mengaku beriman akan diizinkan Tuhan untuk terus mengalami penderitaan sampai dia mati, saudara. Untuk apa? Untuk menempa imannya, untuk semakin membuat imannya sempurna. Apakah di dalam mengikut Tuhan orang ini betul-betul menaruh iman yang sungguh kepada Tuhan atau hanya sekedar menjadi pengikut Tuhan yang biasa-biasa saja? Tidak, saudara. Tuhan mau agar kita betul-betul mengalami pengalaman iman bersama dengan Dia, sehingga Dia mengizinkan banyak pergumulan dalam hidup kita. Dengan masalah yang Tuhan izinkan itu akan menyadarkan diri kita bahwa tanpa Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita menghadapi berbagai persoalan dalam hidup kita, jangan fokus kepada masalah yang kita hadapi. Memang betul, kita tidak akan mungkin bisa membuat masalah itu hilang dari pikiran kita. Akan tetap ada, kita akan tetap melihatnya, kita tetap akan menghadapinya. Tetapi bagaimana kita memberikan respon yang benar terhadap masalah yang kita hadapi. Supaya jangan sampai masalah itu menguasai kita, menumpulkan iman kita, sehingga kita, saudara, akhirnya menjadi orang yang mempertanyakan tentang Tuhan itu sendiri. Jangan, saudara, jangan fokus kepada masalah yang kita hadapi. Pandanglah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jika maut saja dikalahkannya, maka tidak ada masalah di dunia ini yang tidak dapat sanggup Ia selesaikan. Dia sanggup. Karena Dialah yang mempunyai seluruh dunia ini. Dia yang menjadikan kita, Dia menjadikan seluruh alam semesta ini. Itu sebabnya segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini ada di dalam kontrolnya, berada di dalam tangannya. Sehingga pasti segala masalah yang kita hadapi itu dapat diselesaikan. Tuhan akan bekerja menolong, saudara. Tuhan akan betul-betul membukakan jalan sesuai dengan waktu dan rencananya dalam kehidupan kita. Tuhan hanya mau ketika kita mengalami banyak persoalan, jangan fokus pada masalah itu. Tetapi mari memandang kepada Dia yang sanggup untuk menolong kita. Jangan menjadi seperti murid yang fokus kepada kematiannya, tidak lagi fokus kepada kebangkitannya, yang mau membuktikan bahwa Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat, Dialah Mesias yang sejati. Kita harus belajar untuk betul-betul memandang terus kepada Tuhan. Sehingga sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, kita tidak akan menjadi takut, kita tidak akan bersusah hati, kita tidak akan menjadi berduka cita, tetapi kita akan tetap mendapatkan kekuatan, pengharapan, karena kita punya Tuhan yang sudah mati itu bangkit, Dia hidup dan Dia pasti sanggup untuk menolong setiap kita. Karena itu mari pandanglah pada Yesus. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Menguatkan dan mengingatkan kami kembali betapa seringkali kami sama seperti para murid. Hanya fokus kepada masalah dalam hidup kami. Kami tidak fokus kepada Tuhan, ampuni kami. Kami mau belajar untuk sungguh-sungguh
terus memandang kepada Tuhan yang hidup itu, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tidak menjadi takut, tetapi kami dapat berdiri tegak dan dapat menjalani hidup kami, karena kami yakin dan percaya ada Tuhan yang berjalan di depan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh menaikkan segenap doa-doa kami juga kepada Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Dan biarlah ketika kami kembali ke dalam kehidupan nyata kami Tuhan, firman Tuhan kami lakukan. Dan kami yakin dan percaya bahwa kasih setia, penyertaan, pimpinan, damai sejahtera, pertolongan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kami. Mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.